Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikah sunnatin faman raghiba an sunnati falaysa minni. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita semua pada majelis yang mulia ini. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa patah kalimat untuk melengkapi dan menyempurnakan momen berbahagia ini, terutama bagi mempelai berdua. Pernikahan bagi kehidupan pasangan hidup manusia merupakan salah satu amal ibadah kepada Allah. Maka yang utama dan yang pertama, niatkanlah melangsungkan pernikahan adalah untuk ibadah. Untuk itu, agar ibadah ini terus berlangsung dalam binai rumah tangga nantinya yang dipenuhi dengan suasana sakinah mawaddah warahmah, maka jadikanlah selalu petunjuk Allah di dalam Al-Quran serta dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai acuan menjalani hidup berumah tangga. Pernikahan bukan hanya merupakan pertautan dua insan yang berbeda jenis, latar belakang dan sifat, namun juga mempertautkan dua keluarga besar yang dipersatukan dalam satu persaudaraan Islam. Karenanya, kuatkanlah ikatan itu dengan segala kebaikan dan keutamaan, sehingga keberkahan Allah akan selalu bersama kalian. Maka dengan rasa tawakal, penuh keyakinan, serta bertanggung jawab, lalu diawali dengan niat dan tekad. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian sakinah, mawadah, warahmah dalam ridho Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanul hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang bersyukur. Namun tidak hanya sedikit dari hamba-hambanya, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat 13. Allah juga memuji Nabi Nuh karena ia termasuk hamba Allah yang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memberikan tambahan kepada orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Mensyukuri nikmat Allah membutuhkan kekuatan iman, karena sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut seringkali melalaikan. Banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan, bukan semakin dekat kepada Allah, akan tetapi semakin ia jauh kepada Allah. Semakin banyak nikmat, semakin banyak harta yang Allah berikan kepada seorang hamba, bukan menjadikan dia menjadi dekat dan bertaqarrub kepada Allah, akan tetapi semakin menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersombong karena ia merasa memiliki harta yang banyak, ujub dengan kekayaannya dan hartanya, dengan pakaian yang mewah seperti si Korun yang ia keluar kepada kaumnya dengan perhiasan, dan ia merasa sombong dengannya. Ia menganggap bahwasannya kekayaan itu semua hasil jerih payahnya, tanpa sama sekali menisbatkan kepada Allah pemberi kenikmatan tersebut. Oleh karena itulah berapa banyak kenikmatan tersebut seringkali membuat kita lupa kepada Allah. Cobalah kita renungkan dalam kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak, berupa nikmat pakaian, demikian pula nikmat makanan, nikmat tempat tinggal, demikian pula nikmat kendaraan, terutama nikmat ketika kita bisa berhubungan dengan manusia berupa handphone. Demikian pula alat-alat komunikasi yang lainnya. Semua itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi entah kenapa kemudian di antara kita lebih disibukkan dengan WhatsApp, lebih disibukkan dengan Facebook, dan disibukkan dengan alat-alat tersebut daripada berzikir kepada Allah. Lebih disibukkan dari membaca Al-Quran Karim, lebih disibukkan daripada berzikir kepada Allah. Bahkan ia lebih banyak membaca WhatsApp daripada membaca Al-Quran, daripada ia membaca kitab-kitab para ulama. Bukankah itu semua adalah nikmat Allah? Bukankah itu semua yang harus disyukuri? Sedangkan syukur itu kita gunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasannya syukur itu mempunyai rukun. Rukun yang pertama, mengakui dengan hati kita bahwasannya nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti sebagaimana seseorang yang sombong yang menganggap bahwasannya kenikmatan tersebut daripada jerih payahnya.
karena kecerdasan, karena keterampilannya, karena kemampuannya dalam berbisnis, sehingga dia bisa menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang mengakui bahwasannya nikmat itu semua dari Allah dan semua itu diberi oleh Allah, maka ia telah bersyukur, dia telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu rukun yang kedua yaitu mengucapkan dengan lisan puji dan syukur kepada Allah, karena sesungguhnya ia tahu dan yakin bahwasannya satu-satunya yang memberikan kenikmatan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atasannya, bukan pula siapa-siapa. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa pemberi rezeki hanyalah Allah. Maka ia memuji Allah, ia puji Allah atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Lalu rukun yang ketiga apa? Kata Ibnul Qayyim, yaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menaati kepada Allah. Kita gunakan handphone atau HP untuk menaati kepada Allah. Kita gunakan kendaraan kita untuk menaati kepada Allah. Bahkan panca indera kita pun merupakan nikmat yang besar. Kita bisa gunakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar apa yang Allah cintai, kita gunakan hati untuk memahami ayat-ayatnya, kita gunakan akal yang diberikan untuk memahami ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada kita, bukan untuk menentang ayat-ayatnya. Siapa yang menggunakan seluruh kenikmatan tersebut, saudaraku, sungguh ketika ia gunakan dalam kebaikan dan menaati, ketika ia gunakan dalam perkara yang diridhoi Allah, maka sungguh ia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, dahulu salafus salih dengan diberikannya banyak kenikmatan, mereka menjadi ketakutan. Mereka takut sekali dengan hisab pada hari kiamat. Mereka sangat takut sekali. Semua kenikmatan yang diberikan kepada mereka akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka takut dengan jawaban apa yang harus mereka lakukan. Maka dari itu salafus salih ketika mereka diberikan oleh kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka infakkan. Segera mereka infakkan, segera mereka gunakan untuk ketaatan. Bahkan semakin mereka mencintai sesuatu harta, semakin mereka malah menginfakkannya. Hal ini karena mereka ingin mendapatkan keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Quran surat Ali Imran ayat 92. Subhanallah, demikianlah salafus salih. Sementara kita gembira dan senang ketika kita mendapatkan kenikmatan dunia, lalu setelah itu kita lupa untuk mensyukurinya. Sementara salafus salih ketika diberikan kenikmatan dunia, mereka sungguh malah ketakutan, takut itu menjadi azab pada hari kiamat. Maka dari itulah saudaraku sekalian, setiap kita wajib merenungi tentang harta, tentang karunia, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sudah, untuk apa kita lakukan sebelum di hari kiamat Allah tanya kita? Tanyakanlah di dunia ini kepada diri kita sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang bersyukur tidak akan tertipu dengan banyaknya amal. Banyak di antara kita, ketika kita merasa lebih banyak beramal, kita merasa sudah menjadi orang yang bersyukur. Sementara itu, kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa dalam perkara dunia maupun agama, terutama urusan akhiratnya. Ini dia Rasulullah, semalam suntuk beliau sholat dan beliau perpanjang sholatnya sampai-sampai kakinya bengkak.
Kemudian ditanya oleh istrinya, kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Sementara Allah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Aisyah, afala akun abdan syakuran. Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, Rasulullah tidak tertipu dengan janji Allah kepadanya berupa telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Bahkan Rasulullah tidak tertipu dengan janji surganya Allah untuknya. Justru semua itu menjadikan beliau semakin dekat kepada Allah. Lihatlah para sahabat yang telah dijamin masuk surga seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasulullah telah menyatakan bahwa mereka semua di surga. Apakah mereka tertipu dengan janji-janji itu semua? Ataukah mereka semakin bertakarub kepada Allah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang bersyukur tak akan tertipu dengan banyaknya amal. Karena ia tidak tahu berapa amal yang diterima oleh Allah. Dia tidak tahu dan bahkan khawatir kalau ternyata Allah jadikan hatinya berpaling dari amalan saleh. Ia dipalingkan karena cintanya kepada dunia. Karena ternyata harapannya kepada dunia. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala alihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minat tawabin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhakurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'mah yazidkum wa li dzikrullahi akbar.